Kopi dapat melawan penuaan, mencegah demensia, dan sarkopenia pada usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, massa otot kita menyusut dan fungsi kognitif bisa menurun. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kopi dapat membantu mengatasi gejala-gejala ini. Menikmati secangkir kopi tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan, terutama bagi lansia. Penelitian menemukan bahwa molekul alami dalam kopi yang disebut trigonelin dapat membantu memperbaiki kondisi sarkopenia, kehilangan otot akibat penuaan, dan mempertahankan fungsi otot selama proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, massa dan fungsi otot cenderung menurun, yang dapat menyebabkan sarkopenia, mengganggu kemampuan bergerak, dan bahkan menyebabkan ketergantungan serta disabilitas. Ciri utama dari sarkopenia meliputi penurunan kadar NAD+, nikotinamid adenin dinukleotide, dan disfungsi mitokondria. Penelitian terbaru, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Nature Metabolism pada bulan Maret menunjukkan bahwa trigonelin adalah prekursor dari NAD+. Pemberian trigonelin dalam dosis terapeutik meningkatkan kadar NAD+ dalam sel pasien sarkopenia. Suplemen trigonelin juga meningkatkan aktivitas mitokondria, kadar NAD+, dan fungsi otot pada tikus tua. Dalam jangka panjang, trigonelin meningkatkan kekuatan cengkeraman pada tungkai depan tikus tua secara signifikan. Namun, studi tersebut juga menegaskan bahwa sarkopenia adalah penyakit multifaktorial dan trigonelin saja tidak dapat membalikan semua penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi trigonelin dengan nutrisi lain seperti protein, vitamin D, atau asam lemak omega 3H untuk membantu menjaga massa otot. Nutrisi dan aktivitas fisik sangat penting bagi lansia untuk mempertahankan otot yang sehat. Asisten Profesor Sorrentino dari Program Penelitian Translasi Umur Panjang Sehat di Fakultas Kedokteran Yong Loo Lin, Universitas Nasional Singapura, yang ikut dalam penelitian ini, mengatakan bahwa trigonelin membantu memperpanjang umur yang sehat dan mengatasi berbagai penyakit terkait penuaan. Trigonelin sterolus timbalan ifois warnas moth BGO tes ferdi BG fenggrikfruit. Sebuah studi terhadap 1.781 pria lansia di Korea Selatan menunjukkan bahwa konsumsi kopi berkaitan dengan penurunan risiko sarkopenia. Dibandingkan dengan mereka yang minum kurang dari 1 cangkir kopi per hari, mereka yang minum setidaknya 3 cangkir per hari memiliki risiko sarkopenia yang jauh lebih rendah. Namun, pengurangan risiko ini tidak terlalu terlihat pada mereka yang hanya mengonsumsi 1-2 cangkir per hari. Kopi melawan penuaan, cegah demensia, dan kehilangan massa otot. Memahami manfaat dan batasan konsumsi kopi. Banyak orang minum kopi tanpa mempertimbangkan manfaat atau risiko kesehatannya. Diskusi tentang efek kopi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kopi adalah campuran kompleks yang mengandung sekitar 1.000 jenis senyawa kimia. Respons tubuh terhadap kopi atau kafein bervariasi dan dampaknya sangat tergantung pada jumlah konsumsi. Penelitian menunjukkan bahwa minum 3-5 cangkir kopi per hari pada usia parubaya dapat mengurangi risiko demensia atau Alzheimer hingga 65% saat memasuki usia lanjut. Studi lain juga menemukan bahwa dibandingkan dengan mereka yang minum sedikit kopi 1-2 cangkir hari, mereka yang minum lebih dari 6 cangkir hari, serta mereka yang tidak minum kopi atau minum kopi tanpa kafein, memiliki tingkat risiko demensia yang lebih tinggi. Penelitian yang dipublikasikan di The New England Journal of Medicine tahun 2020 menyatakan bahwa konsumsi 3-5 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai penyakit kronis. Namun, karena konsumsi kafein berlebihan dapat menyebabkan efek samping, batasan konsumsi harian kafein untuk orang dewasa yang tidak hamil atau menyusui adalah 400 mg, sedangkan untuk wanita hamil dan menyusui adalah 200 mg. Kadar kafein yang sangat tinggi, lebih dari 1.000 mg per minggu, telah dikaitkan dengan risiko kecemasan dan depresi. Karena perbedaan jenis biji kopi dan metode ekstraksi, kandungan kafein dapat sangat bervariasi. Jadi penting untuk memeriksa label kandungan kafein pada produk yang dikonsumsi. Hal penting lainnya, banyak kopi yang dijual secara komersial dicampur dengan creamer dan sirup perasa yang menambah kalori, gula, dan lemak jenuh, dan mengurangi manfaat kesulitan dari kopi hitam.